Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Nova pada kesempatan kali ini di pelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini Pak Nova akan membahas tentang aspek gaya belajar. Nah, aspek gaya belajar ini yang nantinya akan menjadi dasar kalian untuk mengetahui cara kalian menyerap informasi yang paling mudah itu dengan cara apa. Nah, hal ini disebut sebagai modalitas gaya belajar. Modalitas gaya belajar itu nanti dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu visual, nah yang kedua auditory, dan yang ketiga yaitu kinestetik. Di ketiga gaya belajar ini, visual modalitas gaya belajar ini yang pertama yaitu gaya belajar visual. Gaya belajar visual itu berarti gaya belajar yang mengutamakan penyerapan informasi dari apa yang dilihat oleh mata. Yang utama, tolong nanti dipahami ya, yang utama itu dari apa yang dilihat. Seperti melihat warna, gambar, peta, diagram, dia akan lebih menyerap informasi. Kalau ada seorang yang mengerjakan matematika misal, dia harus menggunakan gambar untuk membuat representasi dari apa yang disoalkan. Nah, itu berarti dia memiliki gaya belajar visual. Oleh karena itu, harus dipahami bahwasanya seorang yang memiliki gaya belajar visual itu dia akan lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Meskipun semuanya mempengaruhi ya, tapi dia akan lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, biasanya ini, tapi jangan dijadikan patokan juga. Maksudnya jangan dijadikan diaplikasikan. Biasanya suka mencoret-coret sesuatu, meja mungkin. Tapi biasanya di buku juga dia menulis itu dengan bentuk yang sangat rapi dan indah, ada hiasannya, ada lengguk-lengguknya, warna-warni. Nah, itu tipe pembelajar visual. Dan biasanya dia cepat dan tekun, serta lebih suka membaca daripada dibacakan. Mending saya membaca sendiri, lebih cepat melihatnya daripada didongengi atau daripada diceritakan. Tidak suka biasanya kalau pelajaran yang diceritani itu dia tidak suka, lebih suka silahkan belajar dengan membuka halaman ini, dibaca lalu dikerjakan. Biasanya ciri pembelajar visual seperti itu. Dan yang saya jelaskan tadi, biasanya dia suka keteraturan, menulis itu juga rapi, teratur, punya warna-warni. Apa yang dilihat itu biasanya menjadi ciri harus sempurna, harus baik, detail. Pakai baju kurang rapi, itu dia kurang suka. Ada teman tidak pakai dasinya miring, dibenarkan. Topinya kotor, dia selalu detail dengan hal-hal tentang visual, apa yang dilihat. Jadi kalau kalian memiliki ciri-ciri seperti ini, oh ya saya lebih suka dengan gambar-gambar Pak, lebih suka dengan daripada diperintah, lebih suka gambar-gambar daripada diperintah, itu berarti kalian cenderung ke visual. Modalitas gaya belajarnya visual. Yang kedua, auditory. Di auditory, kalau ini kebalikannya dengan visual tadi. Kalau visual tadi itu apa yang dilihat daripada yang didengar, ini kebalik, apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Dia lebih mudah menyerap informasi daripada apa yang didengarnya. Instruksi dari guru itu ketika diberikan instruksi, anak ini lebih cepat tanggap. Dijelaskan, diterangkan, dipapan, diceritani, dia lebih cepat tanggap. Berarti kalau ada anak seperti ini, dia memiliki ciri atau modal belajar auditory. Nah, cirinya seperti apa? Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan informasi yang diceritakan oleh guru. Biasanya dia akan lebih cepat menyerap, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan. Seperti kalau menulis soal biasanya ya, jika
seseorang itu tangannya sambil menulis, bibirnya juga mengucapkan. Apakah yang dimaksud auditori, itu sambil menulis dan bibirnya sambil mengucapkan pelan-pelan. Itu dia termasuk memiliki ciri-ciri auditori, lebih dominan di auditori. Dan cirinya juga dia lebih senang membaca keras dan mendengarkan, karena dengan membaca keras otomatis telinganya kan mendengar. Dengan mendengar dia lebih cepat menyerap informasi. Apalagi belajarnya diiringi dengan musik sambil nyanyi, itu jelas tipe pembelajarnya auditori. Dia dengar lagu baru itu, muncul keluaran album terbaru, sekali didengarkan dia langsung hafal ketukannya, nadanya, terus dia lebih cepat mengingat. Dan dia biasanya tidak bisa diam dalam waktu lama. Terus suka mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini sebagai ciri dia lebih senang berdiskusi, lebih senang berbicara daripada hanya mengerjakan sendiri, dipikir-pikir sendiri, hanya melihat sendiri. Itu dia kurang cepat menangkap informasinya. Nah, ciri pembelajar auditori yang paling cepat yaitu biasanya dia lebih suka berdiskusi, karena dengan berdiskusi dia bisa menyerap informasi yang lebih banyak. Dan suka berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya dia irama yang terpola itu untuk menentukan jedanya. Ketika dia ada jeda bicara gitu ya, jeda bicaranya itu pas, polanya itu tepat, dia akan lebih menyerap informasi. Seperti di prosa atau puisi itu kan, dia nanti ketika mendengarkan itu informasi, ketika dibuat lagu atau singkatan-singkatan di rumus-rumus itu ya, itu yang warna pelangi apa, Mejiku Hibiniu, dia akan lebih cepat menyerap informasi itu dengan kode-kode yang pola-pola yang dia buat dan dia pahami. Itu tipe ciri pembelajar auditori. Dan yang tipe pembelajar yang ketiga yaitu modalitas kinestetik. Biasanya ini yang dominan yaitu di gerakan fisik. Dia itu lebih suka gaya belajarnya itu yang paling banyak misalnya di bidang olahraga ya. Ini paling banyak karena di bidang itu dia akan lebih banyak bergerak, terus selalu menggunakan fisiknya, dan bicaranya biasanya perlahan karena dia menginstruksikan seluruh anggota tubuhnya itu dengan perlahan-lahan. Oke, 1, 2, 3, go. Nah, ciri-ciri seperti itu termasuk dalam pembelajar kinestetik. Dia mengutamakan gerak fisiknya, gerak tubuhnya, dan tidak suka terlalu lama diam. Ketika belajar pun dia akan lebih banyak menggunakan peralatan atau media belajar. Seperti kalau ditunjukkan praktek, itu dia juga harus lengkap alatnya, medianya. Dia akan lebih cepat menyerap misal apa ya, tata surya. Dia akan lebih memahami dengan replika tata surya yang ada matahari, Merkurius, Venus, bumi dan sebagainya. Itu dengan pergerakannya dia akan lebih cepat memahami itu daripada dia hanya dengan membaca atau diceritani. Bumi rotasi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Itu dia kurang nyantol, bahasanya seperti itu. Makanya tipe pembelajar kinestetik dia akan lebih suka praktek yang langsung dengan pergerakannya ya, seperti tadi replika tata surya, ada matahari, nanti dijelaskan revolusi itu seperti apa. Oh, bumi berputar mengelilingi matahari selama 1 tahun, terus bumi juga berputar, itu efeknya siang malam dan lain sebagainya. Itu dia akan lebih cepat nyantol. Menunjukkan jari sebagai penunjuk ketika dia membaca dan selalu menggunakan banyak isyarat tubuh. Kalau bulan
itu nanti bayangan bulan menutupi bayangan matahari, maka terjadi gerhana matahari. Nah, itu biasanya merupakan ciri-ciri anak yang memiliki gaya pembelajar kinestetik. Nah, di gaya pembelajar kinestetik ini yang paling dominan biasanya dia pinter olahraga biasanya, dan pastinya menyukai olahraga, karena di pelajaran itu paling banyak membutuhkan fisik. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi gaya belajar? Yang pertama, lingkungan, terus emosi, sosial, fisik, dan psikologis anak. Terus apa sih fungsinya gaya belajar ini yang harus kalian ketahui? Fungsi dari gaya belajar itu tujuannya yaitu tadi untuk mempermudah kalian menentukan gaya belajar kalian. Karena dengan mempermudah itu kalian akan cepat menyerap informasi, kalian akan mudah mendapatkan informasi, sehingga pelajaran yang masuk ke kalian itu juga akan mudah diserap, sehingga tidak membutuhkan waktu lama lagi. Kok aku belajar kok gak kelebu-kelebu ya, kok aku belajar selalu terganggu ya, pengen membaca kok telinga saya terasa bising terus ya. Nah, itu pakai trik gaya belajar ini bisa diantisipasi. Jadi yang punya gaya belajar visual tapi disuruh membaca, berarti membacanya dengan ada suaranya. Auditori ya. Anak auditori disuruh membaca berarti harus dengan suara pelan-pelan. Jika bumi berputar mengelilingi matahari, maka yang terjadi efeknya adalah pergantian musim. Nah, itu salah satu trik-trik yang harus kalian ketahui. Fungsi untuk mengetahui gaya belajar seperti itu. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kalian harus mulai memikirkan gaya belajar apa yang cocok untuk kalian, gaya belajar apa yang sesuai dengan tipe kalian, sehingga nanti ketika mengikuti pelajaran kalian bisa menyesuaikan. Ingat, menyesuaikan, bukan berarti harus saklek teklek. Oh, saya gaya belajarnya kinestetik kok, jadi ibu guru itu harus menjelaskan dengan cara ini. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi ketika guru menerangkan misal tentang tadi tata surya, yang ada medianya hanya buku. Nah, kalian buat sendiri atau nyari sendiri media yang pas untuk kalian apa, biar lebih paham. Itu maksudnya dari mengetahui gaya belajar ini. Bukan terus dengan kalian punya gaya belajar, guru harus memberikan pelajaran sesuai gaya belajar kalian. Nah, kalau satu kelas itu gaya belajar yang beda-beda, itu kan nanti mempersulit guru juga. Jadi kalian yang harus menyesuaikan gaya belajar kalian dengan pembelajaran yang ada di kelas. Oke, itu sekian dari Pak Nova di pertemuan kali ini. Untuk tugasnya silahkan klik link di bawah ini, tugas di pertemuan kali ini. Pak Nova akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.